Dokter Lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya share screen. Apakah sudah jelas, dokter? Sudah, Dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia atas kesempatan yang diberikan. Untuk saya bersama dengan Dr. Ronald Pakasi menyusun materi ini, kemudian untuk dibawakan tentang benar kali ini terima kasih kepada Dr. Winnie, Dr. Lulus, juga tim Dokpiti, serta seluruh panitia dari PP Perdosri. Akan kesempatan yang saat ini diberikan, kami akan membawakan materi mengenai spinal cord injury pada korban gempa, mengenai manajemen rehabilitasi dan upaya mengoptimalkan pemulihan kemampuan fungsional pasca cedera saat terjadi gempa. Berikut adalah CV saya, sudah dibacakan oleh Dr. Lulus, terima kasih. Indonesia yang kita ketahui selaku pendahuluan daerah wilayah yang rawan akan gempa. Kita terletak di kawasan Ring of Fire, cincin api. Indonesia tidak hanya gempa, mungkin kita dikenal sebagai supermarket of natural disaster. Even itu adalah natural disaster atau man-made disaster, karena segala macam kejadian bisa terjadi related dengan gempa bumi itu sendiri ataupun semua musibah yang terjadi terkait dengan rentannya struktur alam yang ada di kita. Wilayah itu membentang di seluruh tanah air dari penjuru barat sampai dengan timur, utara sampai dengan selatan, dan bergantian. Bahkan PNPP pun memperkirakan dari 2018 akan terjadi ribuan gempa yang rata-rata setiap bulan itu susul-menyusul dalam Ring of Fire tersebut. Fakta yang terjadi di Indonesia dari rekam jejak tahun 2000 sampai dengan 2023 ini sekitar episode gempa besar, 34 episode gempa dari mulai awal, di mana saat itu juga Perdosri sudah terlibat dari mulai tsunami Aceh di tahun 2024, kemudian ada gempa Jogja, baik erupsi Merapi maupun gempa susulan, kemudian yang terjadi beberapa seri, kemudian Padang dengan skala yang cukup besar, dengan jumlah korban jiwa yang besar, dan disusul dengan beberapa kejadian berikutnya mulai dari 2018 di Bali Nusra, kemudian di Sulawesi Tengah, kemudian Maluku, bahkan yang terakhir mungkin di Pulau Jawa seperti di Cianjur. Perdosri terlibat di saat tanggap darurat gempa, saat yang saya kebetulan saat itu saya ikut di dalam gempa dan tsunami Aceh tahun 2004, kerjasama antara Perdosri dengan RSCM dan FKUI. Saat itu Prof. Wida ada, kemudian ortopedi datang, kami rehab dan ortopedi datang untuk rehabilitasi pasca cedera pasca gempa, kemudian menyusul gempa bumi Yogyakarta tahun 2006, kemudian gempa Padang. Kebetulan saya dan Dr. Ronald berangkat ke Padang saat itu, kami ditugaskan di Pariaman tahun 2009, kemudian gempa bumi Lombok, Donggala, dan terakhir adalah Cianjur. Berbagai cedera dan penyakit pasca gempa jelas karena ini akan ada benturan yang hebat, kejadian yang sangat mendadak dan luar biasa di mana bumi terbalik, dan luar biasa kejadian itu terjadi yang menghantam orang yang tidak prepare akan terjadinya suatu hantaman. Itu bisa terjadi multiple fracture, patah tulang, bisa cedera, baik itu cedera di kepala maupun di tulang belakang ataupun bagian tubuh lainnya. Keras injury bisa terjadi. Risikonya kalau terjadi keterlambatan dalam penanganan bisa terjadi amputasi, kemudian luka yang tidak kunjung sembuh, kemudian terjadi infeksi, gangguan pernafasan bisa terjadi karena adanya bencana yang mengenai pusat nafas ataupun pusat persarapan menuju pernafasan atau daerah pernafasan, ataupun karena infeksi atau karena efek samping pasca tata laksana dari pasca gempa tersebut. Masalah spinal cord injury akut ini cedera medula spinalis yang terjadi pada fase awal, biasanya karena hantaman, susunan tulangnya bisa instabilitas, bisa terjadi syok dengan beragam jenis, bisa ada gangguan hemodinamik dan gangguan otonom. Kalau sistem saraf otonomi terkena, bisa gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, apapun chaos terjadi di saat awal bencana. Jadi gangguan regulasi suhu kalau itu terkait dengan sistem pengaturan dari tubuh, nyeri pasti terjadi pada hantaman multiple trauma seperti tersebut. Infeksi biasa menyusul berikutnya karena ada efek dari tata laksana medis yang terdahulu yang belum teratasi dengan baik. Masalah akut dari spinal cord itu
berujung dengan adanya putusnya sinyal dari otak ke bawah, sehingga sinyal tersebut tidak bisa dieksekusi oleh sistem tubuh, sehingga ada retensi, gangguan berkemih, ada gangguan buang air besar, ada ulkus dekubitus atau luka tekan karena memang pasien tidak bisa bergerak banyak di lokasi yang jauh dari layak apabila memang itu kondisi darurat bencana. Kemudian cedera, mungkin ada trombosis vena dalam, ada emboli paru, spastisitas, dan gangguan emosi. Post traumatic stress disorder pasti. Mereka ini adalah orang-orang yang bertahan terhadap suatu kejadian yang luar biasa, tidak mengenakan, yang dia harus menghadapinya dengan segala kesiapan fisik dan mental yang tidak semua orang siap menghadapi posisi terendah dalam hidupnya, kemudian dia harus bertahan untuk melanjutkan hidup. Dari bidang saya, karena saya dari konsultan rehabilitasi kardiorespirasi, disfungsi respirasi pada cedera medulospinalis itu kalau terkena di cedera yang tinggi. Jadi cedera medulospinalis yang tinggi bisa mengakibatkan permasalahan untuk pusat respirasi, kontrolnya juga terganggu, dan itu menyebabkan sistem pernafasan juga akan terganggu. Dan ini otomatis tetraplegi, kejadian kelumpuhan yang letak tinggi, itu akan mempengaruhi kemampuan paru untuk bernafas dan otot-otot secara keseluruhan, dan otomatis mobilisasi akan terganggu dengan hebat di saat lokasi, situasi, transfer tidak memungkinkan, dan risiko cedera juga bisa lebih bertambah kalau ada gempa susulan. Ini sistem yang saya infokan tadi, kalau dari sentral ke bawah nanti terganggu, maka disfungsi karena ada gangguan fungsi relay yang terganggu dari sentral tidak akan bisa terjadi dengan baik. Kami dari rehabilitasi mengatasi fungsi, jadi di kami dikenal sebagai disfungsi. Salah satu disfungsi untuk cedera tak tinggi tadi, yang untuk dari bidang saya adalah respirasi. Tapi bidang lain juga terjadi karena ada gangguan motorik dan seluruh sistem akan shutdown. Itu kita kenal sebagai spinal shock, kaget, konslet sistem sarafnya, sehingga pada fase-fase tersebut tidak ada pergerakan sama sekali sampai dengan pembengkakan atau semua proses yang terjadi terkait dengan cedera bisa teratasi. Perbedaan situasi cedera medula spinalis atau spinal cord injury akut di daerah gempa dengan situasi tenang. Jadi kalau situasi gempa itu chaos, mau dia cedera tidak cedera, situasi saat itu dadakan. Untuk yang tidak disiapkan mitigasi untuk menghadapi gempa, nomor satu pasti panik. Karena setelah gempa belum tentu ada jaminan tidak ada gempa susulan. Infrastruktur kolaps. Karena ada juga infrastruktur yang sudah di daerah yang sangat well prepared, buat gedung-gedungnya tahan gempa, dia mempunyai backup plan untuk gempa. Tapi kalau tidak, berarti akan terjadi kolaps dari sistem infrastruktur, di mana evakuasi kemungkinan tersendat, kemudian koordinasi tersendat, perawatan pun tersendat. Tenaga kesehatan pun harus menyelamatkan dirinya, keluarganya, sebelum menyelamatkan sekelilingnya. Jadi saat itu yang berjudul relawan tanggap darurat di masa awal itu memang betul-betul tidak semua orang dikondisikan untuk situasi tersebut untuk siaga medis, apalagi untuk siaga rehabilitatif yang kemungkinan perlu insight atau pengetahuan bagi kita semua bagaimana tentang transfer di awal dan mengurangi disfungsi di masa ke depan. Kalau di situasi tenang, jelas infrastrukturnya oke. Jadi kalau ada kecelakaan atau apa yang mengakibatkan cedera tulang belakang, infrastrukturnya oke, bisa akses transport, bisa melakukan pengiriman dan tata laksana dari mulai pengiriman emergensi pertama sampai dengan lanjutan. Sistem rujukan juga ada, tenaga kesehatan tersedia. Mungkin kasus ini hanya insidental, tidak serentak. Pada situasi bencana, semua terjadi seketika. Infrastruktur yang lumpuh dan kejadian baik mulai kegawatan medis maupun sosial. Jadi, dan yang lebih berat yang kebetulan kami hadapi pada waktu beberapa teman-teman yang luar biasa yang sering terlibat dalam emergency response dari ID, dari beberapa perhimpunan yang sering turun pasti adalah trauma emosional pasca gempa. Post traumatic stress disorder itu tidak mudah untuk dihadapi karena pasca suatu kejadian yang luar biasa itu akan membayangi terus dan menghantui. Itu yang mungkin harus kita bantu, kita infokan bahwa ya Anda mengalami hal tersebut yang memang harus mungkin butuh
butuh konseling dengan pihak yang lebih berkompeten, baik itu psikolog atau mungkin psikiater perlu dilibatkan dalam suatu tim, dalam tim rehabilitasi juga kita punya timing untuk mengatasi hal tersebut, kolaborasi dengan pihak keluarga itu jelas harus dihadapi karena semua orang di sini keakuannya akan tinggi, dia akan menolong dirinya sendiri, dia akan mencari keluarga intinya sendiri dan dia mungkin tidak terlatih untuk environment building untuk taking care or other people gitu. Dia harus menolong orang lain karena mitigasi mungkin di daerah tersebut belum terarah dengan baik. Dampaknya untuk hal tersebut mau menyampaikan informasi, edukasi dan manajemen sistem untuk sistem penanganan pasca bencana tidak mudah. Tapi bukan hal yang tidak bisa dikerjakan karena mengingat itu adalah suatu hal yang akan kembali berulang di wilayah kita yang merupakan daerah sering terjadi gempa maupun bencana alam lainnya. Peran dokter rehabilitasi dalam situasi bencana yang dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, kami bisa membantu memberikan pelayanan restoratif dan rehabilitatif. Bahkan kita bisa menjaga the least functional outcome yang tersisa. Jadi apa yang masih bisa kerjakan untuk mencegah disabilitas jangka panjang, mencegah perburukan penyakitnya, kemudian mencegah disabilitas sekunder yang mungkin terjadi akibat bencana tersebut, kemudian komplikasi fase akut. Semampu kami akan memberikan sharing terhadap dan berkoordinasi dengan institusi terkait untuk pemetaan kebutuhan, penyaluran bantuan, kemudian memberikan edukasi dan training tenaga kesehatan maupun relawan. Semua orang yang kita masyarakat sosial dengan budaya tolong-menolong, gotong royong di Indonesia yang luar biasa itu menyebabkan kita survive di saat kondisi apapun gitu. Jadi dengan semua keilmuan yang dimiliki dari seluruh perhimpunan yang luar biasa, bahu-membahu akan bisa untuk menjadi bekal masyarakat yang mengalami itu untuk bisa bertahan melewati masa-masa sulit. Ini adalah sistem multi level, maksudnya seorang dokter SPKFR dia akan melakukan sharing keilmuannya kepada sistem manajemen tenaga kesehatan langsung di bawah dia, yang diharapkan dia akan bisa melakukan screening untuk gangguan fungsi dan meneruskan keilmuannya kepada manajemen di bawahnya, kemudian diteruskan kepada keluarga inti dari si korban, karena caregiver itu adalah keluarga inti yang akan menjadi perpanjangan tangan dari si dokter dan tim untuk bisa melakukan kontinuitas perawatan pasien tersebut di rumah di masa mendatang. Masalah terpenting dalam situasi bencana adalah penilaian. Jadi yang kita dilihat kalau kita menemukan korban, jangan langsung dievakuasi, ditarik dan lain-lain. Assessment dulu, ada sesuatu yang mengganggu stabilitas tulang belakang nggak? Apabila iya, cek hemodinamiknya bagaimana. Kalau kemungkinan nomor satu, amankan dulu penolongnya. Yakin yang menolong tidak ada masalah, tidak ada infrastruktur yang berbahaya sebagai sang penolong. Kemudian setelah yakinkan aman, yakinkan stabilitas tulang belakang tidak terganggu pada waktu dilakukan evakuasi. Adakah potensi cedera di tempat lain? Apakah mobilisasi saat ini atau distabilisasikan dengan apa yang mungkin kita bisa kerjakan, kemudian dievakuasi menjauh dari tempat yang kita curigai akan ada bahaya lanjutan, kemungkinan ada infrastruktur yang runtuh apabila ada, karena kita harus memperhatikan kemungkinan adanya gempa susulan. Juga fungsi-fungsi gangguan fungsi yang lain yang bisa diberikan. Kemudian prioritas, apa yang kita berikan di fase akut? Kalau bisa stabilisasi kita berikan, tidak selalu brace kita atau penyangga tulang belakang kita miliki. Kalau kita setidaknya usahakan tidak ada geseran terlalu banyak di dalam memindahkan dengan cara transfer yang menstabilisasi tulang belakang, setidaknya untuk leher, kemudian bagaimana menjaga fungsi-fungsi terkait dengan sistem tubuh dan komplikasi yang ada. Dengan semampu kita kerjakan untuk setting darurat yang ada. Pasien yang sudah terjadi imobilisasi, ya mau tidak mau, caregiver atau keluarga terdekatnya kita bantu untuk melakukan mobilisasi, baik tirah baring, kemudian bergerak berkala untuk memperbaiki, mencegah luka tekan, kemudian memperbaiki motoritas usus, karena setelah bencana itu kejadian tidak hanya berhenti di hari pertama, karena itu akan recovery
wilayahnya tidak akan dalam waktu yang singkat, sehingga kita harus siapkan dia untuk menghadapi progres dari sakitnya ke depan atau disabilitas yang dia terima ke depannya. Manajemen fungsi eliminasi, baik itu fungsi defekasi, fungsi berkemih, itu harus dilihat lebih lanjut untuk terkait dengan pasien tersebut. Kemudian manajemen dari ulcus decubitus, pencucian luka yang standar dengan NaCl dan Kasa 2 kali sehari. Apabila dimungkinkan itu dikerjakan dengan kearifan lokal yang ada, kan kita harus melihat kondisi yang terjadi dan ada yang mampu laksana di dalam fasilitas kesehatan tempat pasien itu dilakukan penanganan. Manajemen pneumonia ini tadi saya infokan, kalau dia ada infeksi lanjutan terkait dengan infeksi saluran pernafasan itu bisa terjadi keperluan untuk hal tersebut, untuk training chest terapi dan latihan batuk yang lain-lain. Mungkin. Kemudian manajemen untuk trombosis vena dalam ini menentukan well score, menentukan simptomnya. Kemudian untuk manajemen trombosis dari vena dalam ini mereka akan mempertimbangkan apakah akan memberikan terapi antikoagulan, akan memberikan elastic bandage atau balut tekan, kemudian mobilisasi setelah terapi koagulan ini akan bukan dalam fase yang akut, tentunya akan ditentukan dalam mekanisme manajemen lanjutan. Pembentukan tim untuk spinal cord injury pada kondisi gempa dapat berbeda secara komponen dibandingkan dengan kondisi tenang. Kemudian yang tadi dalam sistem multi level itu perpanjangan dari tim sampai koordinasi menuju bagaimana meneruskan sistem program perawatan harian pasien tersebut kepada keluarga di rumah. Koordinasi sebagai perhimpunan pusat untuk kami dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, Perdosri akan berkoordinasi dengan perhimpunan dokter spesialis yang lain dalam koordinasi emergency response PBID, kemudian pemerintah daerah bencana setempat, baik itu badan koordinasi tingkat nasional maupun daerah, kemudian dengan TNI, relawan, dan apapun tergantung dengan kondisi. Karena pada prinsipnya saya yakin sejawat semua ingin menyumbangkan semua keilmuan yang dimiliki. Karena ilmu yang kita punya, mungkin kita tidak punya yang lain, tapi keinginan untuk menolong dalam bidang ilmu bisa diberikan. Evaluasi lanjutan itu mengingat apakah perlu dirawat ke rumah sakit rujukan, transportasi, siapa yang akan dirujuk, prioritizing patient, karena kita harus memilih mana yang akan dilakukan segera dan mampu laksana kepada rumah sakit mana, siapa yang akan membawa itu tidak bisa dengan mudah untuk diberikan di saat masa akut, tapi setidaknya stabilisasi di awal dan meneruskan keilmuan apa yang akan kita kerjakan di masa lanjutan. Sebagai take home message untuk bencana gempa bumi dan bencana alam lainnya, ataupun juga man-made disaster, itu suatu peristiwa yang sangat sulit untuk diprediksi. Kami sebagai seorang dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi diharapkan bisa memiliki keterampilan dalam penanganan cedera medulospinalis minimal di tingkat dasar. Kemudian bisa kami berharap tata laksana ini lebih efektif dan bisa melibatkan banyak anggota tim dan menyebabkan keilmuan dasar kami untuk mengatasi cedera medulospinalis dapat memberikan sumbangsih kepada negeri ini untuk penanganan bencana alam, terutama di dalam bidang penanganan awal, fase awal untuk cedera medulospinalis yang bisa mengajak keterlibatan masyarakat serta anggota keluarga yang merupakan kunci keberhasilan dari penanganan siaga bencana saat awal dan sebagai pintu bagi kami untuk memberikan layanan rehabilitasi yang terkoordinir dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Yang penting pada kondisi bencana, kita berusaha untuk tetap ridho dengan totally surrender. Ada yang maha mengatur di balik semuanya. Jangan panik dan jangan bekerja sendiri. Bersama-sama kita pasti bisa mengatasi dengan semua keilmuan yang kita miliki. Dengan dasar yang ridho, dasar yang tenang, kita bisa memberikan keilmuan kita untuk memberikan dengan sebaik-baiknya kemaslahatan umat. Semoga bermanfaat. Dari sharing yang saya berikan, ini ada foto waktu kami sedang sholat di tenda darurat saat gempa Jogja.
Kita tidak tahu apakah posisi itu berbalik, kemudian kita juga salah satu di antara mereka, tapi setidak-tidaknya keilmuan yang kita miliki menyebabkan alam juga akan menjawab dan menjaga kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Lulus, saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, paparannya sangat lengkap, Dr. Siti Chandra. Ternyata kompleks sekali ya dok, baru spinal cord injury-nya aja sudah begitu banyak efek sekunder, ditambah lagi pada kondisi gempa, di mana korbannya begitu banyak, ada kepanikan, kerusakan fasilitas kesehatan, dan segala macam tadi begitu kompleksnya ya dok. Moga-moga nanti dengan webinar ini kita bisa mendapatkan pencerahan bagaimana kita bisa membantu dari keilmuan kita, membantu para korban ini meminimalkan efek dan mengoptimalkan pemulihannya di masa depan. Baik, kita akan segera masuk di materi kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Winnie Widiani, SPK